Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya Leo Saputra, guru pendidikan agama Buddha di SMP Negeri 1 Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Saya sedang mengikuti uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 Bat 1 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten dengan nomor peserta 140894000027. Hari ini kita akan mempelajari tentang pentingnya memilih teman baik atau kalyana mita dan menghindari teman yang berakibat buruk atau akalyana mita. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Cili, sikap Anjali. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Arahang Sama Buddho Bhagawa Budang Bhagawang Tang Abiwademi Kato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Xing Li, Lao Si Hao, Lao Si Cao An. 大家好，大家早安，大家请坐。谢谢老师慈悲。 Kita absen dulu ya. Andela, Chelsea, Chelsea Jasvini, Divan, Edward, Evelyn, Rita, Hadir老师。 Stephen. Oke. Baik, hadir semua ya. Kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita dengan kita duduk hening sejenak ya. Baiklah, sebelumnya kita mempelajari tentang kehidupan remaja dan permasalahannya. Nah, kalian sudah menyampaikan remaja itu kenapa memiliki banyak masalah. Salah satunya karena menurunnya nilai moral dalam dirinya. Oke, bagaimana menurut kalian agar kita bisa meningkatkan nilai moral antar sesama teman kita? Dengan menanamkan sifat kalyana mita. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kalyana mita dan akalyana mita. Nah, bagaimana kalian bisa mengenali ciri-ciri teman yang benar-benar membawa manfaat dalam hidup kita? Ya. Kita perlu menilai seseorang dengan cara teman itu selalu ada saat kita dalam suka dan duka. Oke, baik, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk Chelsea. Ya. Nah, berikutnya, jika kalian melihat teman kalian dirundung atau dikucilkan, nah, tindakan apa yang mencerminkan sikap kalyana mita? Ya, Chelsea. Menghakiri dan memberhentikan perundungan tersebut. Jika tidak berhasil, maka laporkan ke pihak yang bersangkutan. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Berarti dilapor kalau kita tidak bisa mengatasi perundungan tersebut. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Chelsea ya. Tentunya kalian punya teman ya kan? Ada di sini yang nggak punya teman? Ada yang cuma sendiri aja? Di dalam kelas duduk sendiri, nggak punya teman? Ada? Semuanya punya teman ya. Lalu dalam teman yang kalian miliki, lebih banyak mana? Lebih banyak teman kalyana mita atau akalyana mita? Yakin? Oke. Apakah kalian sudah menemukan ciri-ciri kalyana mita? Mari kita pelajari ya.
Ciri-ciri Kalyanamita itu seperti apa? Nah, sebelum itu mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa? Memahami makna Kalyanamita dan Akamita. Anak-anak semua, kalian nanti setelah mempelajari ini bisa menerapkan nilai-nilai Kalyanamita dalam kehidupan kalian. Kalian bisa menganalisis dan bisa memahami apa itu makna Kalyanamita. Oke? Baik. Kalyanamita dan Akalyanamita. Kalyanamita adalah sahabat yang apa sih itu? Sahabat yang baik, sahabat yang mendukung dalam kebajikan. Oke. Yang kedua, Nasihati saat berbuat salah. menasihati saat berbuat salah. Yang ketiga, Mengajak melakukan perbuatan baik. ya, mengajak melakukan perbuatan baik. Bagaimana dengan Akalyanamita? Mengajak pada kejahatan. Mengajak pada Kejahatan. kejahatan. Boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Menjauhkan dari dhamma. Boleh nggak? Tidak. Tidak boleh. Yang ketiga apa? Merugikan dalam jangka panjang. Wah, ada di sini yang mau dirugikan? Tidak. Tentunya tidak ya. Ciri-ciri Kalyanamita atau sahabat baik dalam Anguttara Nikaya 735. Yang pertama, Dapat dipercaya. dapat dipercaya. Yang kedua, Berwawasan. berwawasan. Yang ketiga, Memberi nasihat yang baik. memberi nasihat yang baik. Yang keempat, Sabar dan pengertian. sabar dan pengertian. Yang kelima, Tidak mendorong ke arah kejahatan. tidak mendorong ke arah kejahatan. Yang keenam, Mendorong ke arah kebaikan. ya, yang ketujuh, Memiliki belas kasih. inilah ciri-ciri, ada 7 ciri-ciri Kalyanamita dalam kitab Anguttara Nikaya. Nah, berikutnya mari kita diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok yang pertama nanti di sebelah kiri bagian depan ini ya. Kelompok kedua, kelompok 3 sebelah kanan, dan kelompok 4 di belakangnya. Oke ya. Ya, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Nah, kita akan menganalisis ya, mengidentifikasi masalahnya dulu dari kasus Dika yang sudah tertera di LKPD kalian masing-masing. Selesai diskusinya? Sudah. Kelompok mana mau maju dulu? Ya, sekarang kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Dari kelompok 2 itu yang sudah angkat tangan. Kelompok 2 silakan dipresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, silakan dilanjutkan. Soan. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Chelsea Evelyn. Saya Chelsea Jasmini. Saya Divan. Saya Edward. Dan langsung saja kita membacakan hasil diskusi kami. Apa saja masalah yang dihadapi Dika?
Dika dibully oleh teman-teman sekelasnya karena penampilannya yang berbeda. Apa penyebab utama dari masalah tersebut? Jawabannya adalah ia pemalu dan sering menyendiri. Kelasmu ada seorang siswa baru bernama Dika. Dia pemalu dan sering menyendiri. 2. Analisis nilai-nilai Kalyanamita. 1. Sebutkan ciri-ciri Kalyanamita menurut Anguttara Nikaya 735. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, berwawasan. Yang ketiga, memberikan nasihat yang baik. Yang keempat, sabar dan pengertian. Yang kelima, tidak mendorong ke arah kejahatan. Yang keenam, mendorong ke arah kebaikan. Yang ketujuh, memiliki belas kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jelanto. Dengan memiliki belas kasih, kita dapat membantu Dika. Memberi nasihat yang baik. Memberi nasihat kepada perundung agar tidak membuli Dika lagi. Buatlah rencana tindakan sebagai Kalyanamita untuk membantu Dika merasa diterima dan nyaman di kelas. Dika seharusnya lebih terbuka dan berteman. Teman-teman yang lain juga harus berkenalan dengan Dika karena Dika merupakan teman atau anak baru. Dika dan teman-teman juga harus belajar dan mempraktekkan sikap Kalyanamita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja hasil presentasi kami. Saya akhiri dengan 谢谢各位家人准备。谢谢准备。 Baiklah, itu tadi masing-masing kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat bagus sekali ya. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana yang pertama, persahabatan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan arah kehidupan seseorang. Terlebih di era milenial yang penuh tantangan digital dan sosial. Ya, dalam ajaran Buddha dikenal dua jenis teman. Apa aja tadi dua jenis teman? Kalyanamita dan Akalyanamita. Kalyanamita adalah teman yang, kalau teman Akalyanamita, teman yang jahat ya, sikapnya buruk ya. Nah, melalui pemahaman terhadap Anguttara Nikaya, siswa dapat mengenali ciri-ciri sahabat yang baik dan membedakannya dengan teman yang menyesatkan. Suatu hal yang baik pasti ada manfaatnya, betul nggak? Nah, di sini memiliki sahabat yang baik atau Kalyanamita, apa saja manfaatnya? Yang pertama, Mendapat dukungan moral. mendapatkan dukungan moral. Yang kedua, Terhindar dari pengaruh buruk. terhindar dari pengaruh buruk. Yang ketiga, Tumbuh dalam kebajikan dan kebijaksanaan. tumbuh dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Bagus sekali ya. Penting nggak menjadi Kalyanamita? Penting. Penting nggak menemukan Kalyanamita? Bisa nggak kita terapkan ciri-ciri Kalyanamita itu dalam hidup kita sehari-hari? Bisa. Ke depan kita perlu untuk ya menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kalian akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu ya, belajar yang rajin di rumah. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang nilai toleransi dalam kehidupan majemuk ya. Kita jumpa lagi di pembelajaran minggu depan. Sekian untuk hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan. Cili. Sikap Anjali. Sabe sata wawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Singli. 谢谢老师慈悲，老师再见。好，谢谢各位家人慈悲，再见。